Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Kita akan mendalami tentang sakramen baptis karena kita semuanya sudah dibaptis. Namun sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menceritakan peristiwa pembaptisan. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis. Yang ketiga adalah menjelaskan tahap-tahap dalam penerimaan sakramen baptis. Yang keempat, mengemukakan konsekuensi dari orang yang sudah dibaptis. Yang kelima adalah menjelaskan rahmat dari sakramen baptis. Yang keenam adalah mengemukakan macam-macam pembaptisan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik. Sakramen adalah tanda dan sarana yang digunakan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, yaitu yang pertama adalah sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, yang ketiga sakramen krisma, yang keempat adalah sakramen perkawinan, yang kelima sakramen imamat, yang keenam sakramen tobat, dan yang ketujuh adalah pengurapan orang sakit. Nah, kalian silakan mengamati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dari peristiwa pembaptisan. Gambar pertama itu adalah gambar baptis bayi. Yang kedua adalah baptis dewasa. Nah, kata baptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptisma, yang secara harfiah berarti pembasuhan atau pencelupan. Dalam gereja ada berbagai macam bentuk atau cara pembaptisan di antara gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kita harus saling menghargai adanya keanekaragaman bentuk cara pembaptisan itu. Yang lebih utama adalah Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, dari gambar tersebut kita dapat merumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah gambar peristiwa apa itu? Yang kedua, apa yang dilakukan pastor dalam gambar tersebut? Siapa yang dibaptis pada gambar yang pertama? Siapa yang dibaptis pada gambar kedua? Nah, silakan dijawab pertanyaan tersebut. Nah, setelah mendiskusikan pertanyaan tersebut, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang-orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang-orang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Kedua, pembaptisan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembaptisan dewasa dan pembaptisan bayi. Ketiga, di dalam gereja secara umum yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah dengan menuangkan air, bukan dengan menenggelamkan. Keempat, lambang yang dipergunakan dalam sakramen baptis antara lain air yang berarti membersihkan dari dosa-dosa, lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan karena kita adalah anak terang Kristus. Yang kedua, kain putih yang melambangkan kita mengenakan Kristus, artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Kelima, dalam proses pembaptisan dewasa ada tahap-tahapan yang harus dilalui, yakni yang pertama masa prakatekumenat yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, itu pelantikan menjadi kekatekumen. Yang kedua, masa katekumenat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Yang ketiga, masa persiapan terakhir yang diakhiri dengan tahap ketiga, upacara penerimaan sakramen baptis
dan masa mistagogi. Nah, untuk lebih mendalami pembelajaran kita perhatikan video di bawah ini. Setelah menonton video, tentu kita akan mendalami lagi tentang dasar biblis sakramen baptis, dasar kitab sucinya, yaitu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Silahkan membuka kitab sucinya, dibaca dan jawab pertanyaan berikut untuk mendalami kitab suci. Pertama, kamu berperan menjadi siapa dalam kisah kitab suci tersebut? Yang kedua, bagaimana perasaanmu pada waktu berperan menjalani peranmu dalam kitab suci itu? Ketiga, apa makna sakramen baptis bagimu? Setelah setelah menonton video tersebut dan membaca kitab suci, maka ada penjelasan untuk menjelaskan apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah seseorang yang ingin menjadi murid Kristus, syarat utamanya adalah harus percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin orang yang tidak percaya dapat mengimani Kristus? Yang kedua adalah percaya, terlebih beriman tidak berarti hanya sekedar mengetahui, melainkan percaya dan hidup sesuai dengan ajarannya dan berupaya untuk mewujudkan ajarannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, jadi itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.